Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang surga di taman hati. Surga di taman hati. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Ditemani dengan cerutu Kuba. Surga itu adalah bahasa Sangsekerta dari kata sawarga. Sedangkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kitab yang diyakini oleh orang-orang Arab bahwa surga itu bahasa Arabnya adalah jannah. Padahal sebetulnya jannah itu artinya adalah kebun. Jannah itu kebun. Jadi yang namanya kebun itu tergantung kepada apa yang kita tanam. Kalau kita tanam jagung, maka akan tumbuh jagung. Kalau kita tanam tomat, maka akan tumbuh tomat. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, kalau kita menanam keburukan di dalam hati kita, maka keburukan pula yang akan didapat dalam kehidupan nyatanya. Karena kebun itu tergantung kepada penanamnya. Karena kebun itu tergantung kepada apa yang kita tanam. Kalau kita nanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Nah, tapi hal seperti itu sudah sangat lumrah dan tidak aneh pada zaman sekarang. Kalau kita nanam baik, pasti akan tumbuh baik. Kalau kita nanam buruk, pasti akan tumbuh buruk. Itu sudah usang. Filosofi itu sudah usang. Saya waktu kecil diajarin sama kakek. Saya masih teringat waktu kecil diajarin sama kakek. Sini kamu, Cuk, main sini. Coba kamu lihat, tanaman itu jagung. Itu nanam kakek baru tumbuh hanya 8 jengkal. Nah, lihatlah di sekitar jagung itu. Banyak rumput. Dan begitupun di pohon jagungnya banyak hama-hama putih. Nah, kamu sekarang tugasmu adalah membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar jagung tersebut. Saya waktu kecil karena nggak ngerti ya, ini mah alasan kakek saja menyuruh saya dengan mengajari filsafat. Saya nggak ngerti. Tapi kata kakek, kalau kamu nanam jagung, tumbuh jagung, itu sudah nggak aneh. Semua orang udah pada tahu itu. Nah, tapi kalau kamu menanam jagung, kalau pengen tumbuh dengan baik, kamu harus rajin mengurus jagung tersebut. Kalau kamu nanam jagung, pasti tumbuh rumput-rumput di sekitar jagung tersebut. Ini sudah fitrah. Artinya, kalau kamu nanam kebaikan, pasti banyak keburukan yang ada di sekitar kamu dan mengikuti kamu. Dan kamu harus rajin membersihkan virus-virus atau hama-hama penyakit yang mengikuti kebaikan yang kamu tanam. Kamu nanam jagung, pasti di sekitarnya banyak tumbuhan, banyak rumput, banyak hama. Begitupun di dalam tumbuhnya, di dalam jagungnya. Begitupun dalam jagungnya juga banyak hama. Dan kamu harus rajin mengurusnya. Karena apa? Karena ketika kita menanam kebaikan, itu artinya kalau kita menanam kebaikan, pasti banyak keburukan yang menyertai kita. Fitnah, dengki, benci orang menuju kita. Makanya Abu Bakar pun pernah berkata, di mana fitnah dan kebencian mengarah kepadanya, maka itulah orang-orang yang baik dan benar. Karena apa? Karena ketika dia tumbuh menanam jagung, maka di sekitarnya pasti banyak rumput dan hama menyertai tumbuhnya jagung tersebut. Nah, kalau tidak diurus dengan baik, maka hasilnya tidak akan baik. Meskipun sekarang kita menanam jagung, tumbuhnya jagung, tapi kalau tidak diurus dengan baik, maka jagungnya tidak, hasil panennya tidak akan bagus.
Nah, begitu pun dalam hidup kita. Kalau kita menanam kebaikan, otomatis banyak keburukan yang menyertai hidup kita. Tapi kita harus tetap mengurus kebaikan itu. Kita harus tetap berbuat baik. Nah, tapi sebaliknya, kalau kamu menanam rumput, belum tentu jagung ikut tumbuh di dalamnya. Artinya, kalau kamu menanam keburukan dalam hidup kamu, belum tentu kebaikan menyertai hidup kamu. Artinya, meskipun banyak orang yang benci, meskipun banyak orang yang tidak suka sama kita, tapi tetaplah menanam kebaikan. Tetaplah mengurus kebaikan itu agar tumbuh menjadi lebih baik. Karena apa? Karena setiap menanam jagung pasti banyak rumput dan hama menyertai hidup jagung. Tapi kalau kita menanam jagung, belum tentu kalau kita menanam rumput, belum tentu jagung ikut tumbuh di dalamnya. Ini adalah sebuah hikmah bahwa surga atau jannah itu adalah kebun. Kalau kita menanam kebaikan, tidak selalu kebaikan yang kita dapat. Kadang-kadang banyak rumput dan hama menyertai hidup kita. Kalau kita tidak rajin membersihkan hama atau virus yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, maka tumbuh kebaikan kita tidak akan sempurna dengan baik. Untuk itu, tetaplah berbuat kebaikan. Tetaplah menanam. Karena barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi juga hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.